Kalau suatu hari, bayanganmu tidak mengikuti gerakanmu, jangan pernah menatapnya terlalu lama, karena mungkin itu bukan lagi bayanganmu. Cerita ini bukan tentang hantu, tapi tentang bayanganmu sendiri, yang perlahan belajar menjadi manusia. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum ke alur cerita ini, bisa absen dulu dari kota mana saja kalian berasal. Dan jangan lupa untuk terus support channel Misteri Senyap dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal cerita menarik misteri lainnya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Rani tidak pernah menyukai rumah peninggalan neneknya sejak pertama kali ia pindah. Bukan karena bentuknya yang tua atau cat dindingnya yang mengelupas, melainkan karena rumah itu selalu terasa memperhatikan, seolah setiap sudut menyimpan mata tak kasat mata yang mengikuti setiap langkahnya. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, menyisakan udara lembab dan dingin yang menempel di kulit. Rani berdiri di depan cermin kamar mandi, menyikat gigi sambil menatap wajahnya sendiri yang tampak pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas sejak beberapa minggu terakhir. Ia jarang tidur nyenyak. Saat ia mengangkat tangan kanannya untuk merapikan rambut, ada jeda kecil yang membuatnya berhenti. Bayangannya mengangkat tangan, terlambat, hanya sepersekian detik. Sangat singkat, terlalu singkat untuk diyakini sebagai sesuatu yang nyata. Rani mengernyit, lalu menurunkan tangannya. Bayangan itu kembali meniru dengan sempurna. Capek, gumamnya pelan. Ia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Mungkin matanya masih setengah sadar. Mungkin pikirannya terlalu penuh oleh pekerjaan dan kesepian. Rani memutuskan pergi ke dapur dan melupakan kejadian itu. Namun rasa tidak nyaman itu tidak ikut pergi. Sepanjang hari, pikirannya terus kembali ke cermin, ke jeda aneh itu, ke perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, tapi terlalu halus untuk dijelaskan. Hingga malam datang, dan hujan kembali turun lebih deras, seolah sengaja mengurung rumah itu dalam kesunyian. Sebelum tidur, Rani kembali ke kamar mandi. Lampu redup kekuningan menyala, memantulkan bayangan yang terasa lebih suram dari biasanya. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama kali ini, mencoba mencari tanda kelelahan atau halusinasi. Jangan aneh-aneh, katanya pada dirinya sendiri. Ia mengangkat tangan. Bayangan itu diam. Jantung Rani berdegup keras. 1 detik, 2 detik, lalu perlahan, sangat perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya menyusul gerakan Rani, seolah baru tersadar bahwa ia seharusnya meniru. Gak mungkin. Napas Rani tercekat. Ia menurunkan tangan, lalu menggerakkannya lagi. Kali ini lebih cepat. Bayangan kembali tertinggal, seperti orang yang terlambat merespons perintah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rani mundur selangkah. Bayangan itu tetap berdiri di tempatnya. Ia menelan ludah. Jantungnya berdegup semakin tak terkendali. Dengan suara gemetar, ia memanggil dirinya sendiri. Honey, honey. Bayangan itu menatapnya tepat ke matanya. Tatapan yang terlalu fokus, terlalu sadar. Dan kemudian bayangan itu tersenyum. Senyum tipis, perlahan, menyeramkan. Rani tidak. Ia membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah lantai mencengkeram telapak kakinya. Senyum di cermin itu bertahan beberapa detik sebelum akhirnya menghilang, digantikan wajah datarnya sendiri. Rani menjerit kecil dan mematikan lampu kamar mandi, lalu berlari ke kamar tidur. Ia mengunci pintu, menarik selimut, hingga menutupi kepala, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi. Namun bahkan dalam gelap, ia masih bisa merasakan sesuatu, seperti ada yang berdiri di balik pintu, menunggu. Malam itu, Rani hampir tidak tidur. Setiap kali ia terpejam, bayangan senyum itu muncul di benaknya, terlalu nyata, terlalu hidup. Menjelang subuh,
ia akhirnya tertidur dalam kelelahan. Dan tanpa ia sadari, di kamar mandi, cermin itu memantulkan kamar kosong. Namun, di dalam pantulan, seseorang masih berdiri di sana menatap keluar, menunggu giliran. Pagi datang, tanpa kelegaan. Rani terbangun dengan kepala berat dan mata perih, seolah semalaman ia tidak benar-benar tidur. Cahaya matahari menyelinap melalui celah gorden, namun udara di dalam rumah tetap terasa dingin, terlalu dingin untuk pagi hari. Ia duduk lama di tepi ranjang, menimbang-nimbang apakah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Dengan ragu, Rani menoleh ke arah kamar mandi. Pintu tertutup rapat. Ia menarik napas dalam, lalu bangkit. Setiap langkah menuju kamar mandi terasa berat, seakan rumah itu menahan kakinya. Saat lampu dinyalakan, Rani berdiri kaku. Cermin itu kembali memantulkan dirinya dengan sempurna. Tidak ada senyum aneh, tidak ada gerakan terlambat. Namun, rasa diawasi itu justru lebih kuat. Rani mendekat. Perlahan, ia menatap matanya sendiri, mencoba mencari tanda kegilaan, kelelahan, apapun yang masuk akal. Tapi pantulan itu terlalu tenang, terlalu siap. Ia segera berpaling, tak sanggup menatap lebih lama. Untuk mengalihkan pikiran, Rani memutuskan membereskan gudang. Sejak pindah, ruangan itu tak pernah ia sentuh. Gudang berada di bagian belakang rumah. Pintunya sempit dan berdebu, seolah sengaja disembunyikan. Begitu pintu dibuka, aroma apek bercampur kayu lapuk menyeruak. Sinar matahari masuk samar, memperlihatkan tumpukan barang lama yang ditutupi kain. Di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah cermin besar berdiri membelakangi dinding. Cermin itu dibungkus kain hitam tebal, diikat erat dengan tali rafia yang sudah kusam. Rani mendekat. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Tangannya menyentuh kain itu dingin. Meski ruangan terasa pengap, saat ia membuka ikatan tali, selembar kertas jatuh ke lantai. Tulisan tangan neneknya. Jangan pernah menatap terlalu lama. Jangan pernah membawa ke kamar tidur. Jika kau melihat senyum itu, tutupi. Napas Rani tercekat. Ia menelan ludah, lalu menarik kain hitam itu perlahan. Debu beterbangan membuatnya batuk kecil. Cermin tua itu terbuka sepenuhnya. Pantulannya buram, penuh noda usia. Bingkainya dari kayu gelap, diukir motif yang sudah hampir tak terbaca. Cermin itu tidak memantulkan cahaya dengan jernih, lebih seperti menyerapnya. Rani berdiri di depan cermin itu. Pantulannya muncul terlambat, bukan sekadar sepersekian detik seperti sebelumnya. Kali ini cukup lama, hingga membuat bulu kuduknya meremang. Ketika pantulan itu akhirnya muncul, Rani merasa ada yang berbeda. Matanya di dalam cermin, matanya terlihat lebih gelap, lebih dalam. Rani mundur cepat dan kembali menutup cermin itu dengan kain. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru sadar satu hal yang membuat napasnya semakin berat. Cermin kamar mandi, bukan cermin lama neneknya. Lalu kenapa bayangan itu muncul malamnya? Kejadian aneh semakin sering. Saat Rani mencuci tangan, pantulannya berkedip lebih dulu. Saat ia menunduk, bayangan tetap menatap lurus ke depan. Bahkan sesekali, saat ia lewat di depan cermin, pantulan itu tidak langsung muncul, seolah sedang sibuk melakukan hal lain. Puncaknya terjadi saat Rani berdiri di depan cermin kamar mandi, mematikan lampu, lalu menyalakannya kembali untuk 1 detik yang terlalu panjang. Cermin itu kosong, tidak ada pantulan. Rani menjerit dan mundur. Punggungnya menghantam dinding. Detik berikutnya, pantulan itu muncul kembali, berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya. Namun kini, bayangan itu tersenyum kecil, seperti senyum seseorang yang akhirnya dikenali. Rani menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia mematikan lampu dan berlari keluar kamar mandi. Di balik pintu, ia terduduk lemas. Air mata mengalir tanpa suara. Dari balik pintu yang tertutup, terdengar suara sangat pelan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam cermin. Seperti seseorang yang mengetuk kaca dengan ujung jarinya. Tok, 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 tok. Ketukan itu tidak berhenti. Tok, tok,
Tok, tok. Rani menutup kedua telinganya. Namun, suara itu tetap terdengar, seolah bukan berasal dari udara, melainkan langsung dari dalam kepalanya. Napasnya memburu. Dadanya naik turun cepat. Ia tidak berani menoleh ke arah pintu kamar mandi. Ketukan itu akhirnya berhenti dengan sendirinya. Kesunyian yang tersisa justru lebih menakutkan. Rani bangkit perlahan dan berlari ke kamar tidur. Ia mengunci pintu, mendorong lemari kecil ke depan gagang, lalu terduduk di lantai. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Ia tidak bisa lagi menyangkal apapun yang ada di dalam cermin itu. Sadar, malam semakin larut. Rumah terasa seperti menahan napas. Rani terlelap dalam kondisi setengah sadar, sampai suara bisikan membangunkannya. Hani. Ia membuka mata. Kamar gelap. Jam dinding menunjukkan jam 2:17. Suara itu datang dari arah kamar mandi. Hani. Ia menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia sedang berhalusinasi. Namun bisikan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Kamu dengar aku kan? Dengan langkah gemetar, Rani membuka pintu kamar. Lorong gelap membentang. Lampu berkedip lemah. Pintu kamar mandi terbuka setengah. Cermin itu menunggunya. Rani berdiri di ambang pintu, menatap cermin dari kejauhan. Pantulannya terlihat samar, seolah terhalang kabut. Namun mata di dalam cermin itu bersinar lebih terang dari seharusnya. Kamu siapa? Kamu siapa? Suara Rani hampir tak terdengar. Bayangan itu tersenyum tipis. Aku. Kamu. Rani menggeleng cepat. Bohong. Bayangan nggak bisa bicara. Bayangan juga tidak seharusnya hidup selamanya di dalam kaca. Jawabnya pelan. Suaranya persis milik Rani. Nada, intonasi, bahkan tarikan napasnya sama. Cermin itu bergetar halus. Bayangan di dalamnya mendekat. Wajahnya semakin jelas. Kulitnya terlihat lebih pucat. Matanya cekung, seperti seseorang yang lama tidak melihat cahaya. Kau tahu berapa lama aku terjebak di sini? Tanyanya lirih. Rani mundur selangkah. Aku nggak mau dengar. Bayangan itu menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca. Rani refleks, ikut mengangkat tangannya dan terkejut saat merasakan hangat, seolah menyentuh kulit manusia. Rumah ini, lanjut bayangan itu, dibangun di atas perjanjian lama. Nenekmu tahu, dia menutupiku. Tapi kamu membukanya. Nenekku orang baik. Rani berteriak. Dia gak mungkin. Dia melindungimu. Potong bayangan itu lembut. Dari aku. Kata-kata itu menghantam Rani lebih keras dari jeritan. Bayangan itu tersenyum. Bukan senyum menyeramkan seperti sebelumnya, melainkan senyum sedih. Senyum seseorang yang terlalu lama kesepian. Aku hanya ingin keluar, katanya. Hanya sebentar saja. Kau bisa menggantikanku. Rani menggeleng kuat-kuat. Enggak, aku nggak mau. Bukan mau atau tidak. Suara bayangan itu berubah lebih dalam. Ini tentang keseimbangan. Lampu kamar mandi berkedip hebat. Bayangan itu mulai menekan kaca. Wajahnya mendekat, terlalu dekat, seolah bisa menembus permukaan. Kita sudah terlalu mirip, bisiknya. Tinggal satu langkah lagi. Tiba-tiba cermin retak kecil di sudutnya. Rani menjerit dan berlari keluar kamar mandi. Saat ia menoleh ke belakang, pantulan di cermin tidak lagi meniru gerakannya. Bayangan itu tetap berdiri di sana, menatap punggungnya, tersenyum lebar. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu mengucapkan kalimat yang membuat darah Rani membeku. Besok, aku yang akan bangun lebih dulu. Rani terbangun dengan napas terengah. Cahaya pagi menyusup ke kamar, namun tubuhnya terasa berat, seperti diikat. Ia mencoba bangkit, tetapi kepalanya berdenyut hebat, seolah semalam ia tidak tidur melainkan bertarung. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kedua tangannya. Ada bekas kemerahan di telapak, seperti bekas menekan sesuatu terlalu lama. Cermin kamar tidur memantulkan tubuhnya terlalu cepat. Rani membeku. Ia tidak menggerakkan apapun, namun pantulan itu sudah berdiri tegak, menatapnya lebih dulu. Kamu bangun cepat hari ini, gumam pantulan itu tanpa suara. Namun Rani mendengarnya jelas di kepalanya. Rani menjerit dan membalikkan badan. Saat menatap kembali, pantulan itu kembali normal.
meniru gerakannya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun rasa asing itu tertinggal. Sejak pagi, tubuh Rani terasa bukan sepenuhnya miliknya. Ia mendapati dirinya berdiri terlalu lama di depan cermin. Tanpa sadar, saat ia sadar, pantulannya sedang tersenyum tipis, bukan senyumnya. Ia mencoba menjauh dari semua cermin, menutupnya dengan kain, mematikan lampu kamar mandi, bahkan menutup layar ponsel setiap kali pantulan muncul. Namun cermin seolah menemukan caranya sendiri. Pantulan muncul di jendela, di layar TV yang mati, di permukaan sendok. Di setiap pantulan, sosok itu terlihat semakin utuh. Menjelang sore, Rani kehilangan waktu. Ia tersadar sedang berdiri di depan cermin. Gudang cermin tua milik neneknya dengan kain penutup terlepas. Tangannya menempel di kaca. Bayangan di dalamnya meniru gerakan itu dengan sempurna. Terlalu sempurna. Kamu mulai lupa, kata bayangan itu lembut. Itu tandanya aku hampir selesai. Apa yang kamu lakukan padaku? Suara Rani bergetar. Kita berbagi, jawabnya. Sedikit ingatan, sedikit tubuh. Rani mencoba menarik tangannya, namun telapak itu seakan menempel. Kaca terasa hangat, berdenyut seperti nadi. Kilasan ingatan asing menyerbu pikirannya. Seorang perempuan menangis di depan cermin. Tangan tua menutup kaca dengan kain hitam. Suara nenek berbisik, doa bukan untuk memanggil, melainkan mengurung. Dia mengikatku dengan wajahmu, kata bayangan itu. Sekarang ikatan itu melemah. Lampu di rumah padam. Kegelapan menyelimuti segalanya. Dalam gelap, Rani merasakan sesuatu bergerak di belakang matanya, seperti ada yang mencoba melihat keluar. Saat listrik kembali menyala, Rani terhuyung mundur. Cermin gudang kini memantulkan dua sosok. Satu berdiri di luar, satu lagi berdiri di belakangnya. Rani berbalik cepat. Tidak ada siapapun, namun di cermin, sosok itu tetap ada, tersenyum lebar. Berdiri tepat di belakang pantulan Rani, seolah bayangan itu telah melangkah keluar seketika. Kamu sudah sering bercermin hari ini, bisiknya. Sekarang, giliranku. Rani berlari keluar gudang. Napasnya terengah. Ia mengunci pintu, menjauh sejauh mungkin. Namun, di setiap sudut rumah, ia melihat dirinya sendiri, atau sesuatu yang sangat mirip berdiri diam, menatap malam. Tiba, lampu kembali mati. Dalam gelap total, Rani mendengar langkah kaki berasal dari dalam rumah. Bukan langkahnya, dan dari arah kamar mandi terdengar suara air mengalir, seperti seseorang yang baru saja bangun. Air masih mengalir di kamar mandi. Rani berdiri gemetar di tengah ruang tamu yang gelap. Napasnya pendek-pendek. Ia tidak berani bergerak, tidak berani memanggil siapapun. Rumah itu sunyi, tapi sunyi yang bernyawa, seolah sedang menunggu sesuatu selesai. Langkah kaki terdengar pelan, bukan tergesa, bukan juga mengendap. Langkah orang yang merasa berhak. Jangan keluar, bisik Rani pada dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun, pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Lampu menyala. Di dalam kamar mandi, seseorang berdiri menghadap cermin. Tubuh itu milik Rani. Rambutnya sama, bajunya sama, bahkan luka kecil di pergelangan tangannya pun sama. Sosok itu meraih handuk, menyeka wajahnya dengan gerakan santai, gerakan yang sangat dikenali Rani. Karena itu gerakannya sendiri. Akhirnya lega, ucap sosok itu pelan, tersenyum pada pantulannya. Udara di luar selalu terasa lebih berat dari yang aku bayangkan. Rani menutup mulutnya, menahan jeritan. Tubuhnya mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Keluar dari tubuhku, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu menoleh, mata mereka bertemu. Tatapan itu bukan tatapan musuh, bukan pula tatapan orang asing. Itu tatapan seseorang yang telah lama mengenal setiap sudut jiwanya. Aku memang tidak pernah keluar dari tubuhmu, jawabnya tenang. Kamulah yang perlahan masuk ke dalamku. Rani merasakan dunia berputar. Ingatan-ingatan terakhir menyerbu pikirannya setiap kali ia menatap cermin terlalu lama. Setiap kali pantulan bergerak lebih dulu, setiap kali ia merasa kehilangan waktu. Semua itu bukan serangan, itu
undangan. Sosok itu melangkah mendekat. Dengan setiap langkahnya, tubuh Rani terasa semakin ringan. Pandangannya mengabur, seolah dunia di sekitarnya mulai menjauh. Tenang saja, bisik sosok itu sambil melewati Rani. Aku akan menjaga hidupmu dengan baik. Saat ia menyentuh gagang pintu depan, Rani terjatuh ke lantai dan dunia terbalik. Ia berdiri, namun bukan di rumah. Rani berdiri di dalam cermin. Di balik kaca, ia melihat tubuhnya sendiri berjalan pergi, membuka pintu, membiarkan cahaya pagi masuk. Sosok itu menoleh sebentar ke arah cermin. Tersenyum kecil, senyum yang dulu membuat darahnya membeku. "Jangan menatap terlalu lama," katanya pelan, mengulang pesan nenek. Cermin itu menjadi dingin. Hari berganti. Tetangga melihat Rani kembali beraktivitas seperti biasa. Ia menyapa dengan sopan, bekerja, tertawa kecil. Tidak ada yang mencurigakan, kecuali satu hal: Rani tidak pernah lagi bercermin. Sementara itu, di kamar mandi rumah tua itu, setiap tengah malam, tepat jam 2:17, terdengar suara sangat pelan, seperti ketukan kuku di kaca. Tong, tong, tong. Dan jika seseorang cukup bodoh untuk menatap cermin terlalu lama, mereka akan melihatnya. Seorang perempuan di dalam pantulan, menangis, mengikuti setiap gerakan, menunggu.